Selamat datang di channel YouTube Inur Tiffany. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada kalian tentang tips bagaimana cara membuat abstrak penelitian. Pada pembuatan abstrak, karena abstrak sendiri kan dibuat dengan bahasa kita dan sesuai dengan apa yang kita teliti. Di situ saya masih bingung bagaimana cara pembuatan abstrak. Ketika ingin membuat abstrak, saya jujur kebingungan bagaimana sih caranya supaya dapat menyantumkan hal-hal penting dalam seluruh penelitian yang saya buat hanya dalam satu paragraf saja. Banyak mahasiswa semester akhir yang menempuh tugas akhir skripsi ya, merasa kesulitan bagaimana membuat abstrak. Padahal dari bab 1 sampai bab 5 itu banyak sekali menuangkan abstrak. Bagaimana? Rasanya nggak mungkin kalau dalam 200 kata bisa memuat semuanya. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tips-tips bagaimana membuat abstrak yang benar ya. Jadi tidak usah merasa kesulitan karena sebenarnya abstrak adalah ringkasan dari penelitian kalian. Jadi dengan adanya abstrak, si pembaca itu bisa melihat bagaimana gambaran secara keseluruhan isi dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, apa saja yang ada di dalam abstrak? Yang pertama adalah tujuan. Jadi ketika menuliskan abstrak, tergantung dari peraturan kampus masing-masing, ada yang menggunakan satu paragraf ya untuk abstrak dijadikan satu, ada yang modelnya jadi 3 paragraf juga ada, disesuaikan untuk penulisannya tergantung dari peraturan kampus masing-masing. Oke, mulai dari tujuan. Abstrak dimulai dari tujuan. Yang pertama, tuangkan tujuan penelitian kalian itu apa ya. Kalau bisa tuangkan dalam 1 sampai 2 kalimat saja. Tujuan itu mengacu kepada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah seperti apa tinggal dikaitkan dengan tujuannya, seperti itu ya. Untuk yang kedua, isi dari abstrak adalah metodologi penelitian. Misal kalian penelitiannya anak farmasi yang eksak atau sains ya. Nah, nanti metodologinya berarti kalian jelaskan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif ya. Kemudian sampel, populasi dan sampel bisa juga dituangkan di sana ya. Cara pengambilan sampel menggunakan random sampling atau purposive sampling atau yang lain ya. Kemudian metode ekstraksi, misalkan untuk yang farmasi itu menggunakan metode maserasi ya, ekstraksi untuk bahan, atau untuk yang sosial bisa menggunakan seperti kuesioner atau apa, dijelaskan di metodologi penelitian. Setelah tujuan dan metodologi dituangkan, kemudian menuangkan hasil ya. Hasil itu apa? Hasil adalah jawaban dari rumusan masalah. Misalkan rumusan masalahnya pada formula berapa yang paling bagus sifat fisiknya misalkan, berarti jawabannya pada formula X. Sediaan ini paling bagus dilihat dari sifat fisiknya itu sebagai contoh, seperti itu ya. Kemudian terakhir disimpulkan tentang kebaharuan dari penelitian Anda gitu ya. Jadi disimpulkan menjawab tujuan, kemudian disimpulkan dalam satu kalimat yang menunjukkan bahwa penelitian Anda memiliki nilai kebaharuan, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini tentang abstrak ya.